Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Alisa Kotrunada, mahasiswa semester 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Islam dan budaya tentang Islam normatif dan historis. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam normatif dan historis, normativitas sakralitas, historisitas profanitas, dan pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan. Pengertian Islam normatif dan historis. Islam normatif. Apa itu Islam normatif? Islam normatif adalah Islam pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas konseptual yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu, atau sering disebut dengan realitas ketuhanan. Paham Islam ini cenderung mengabsolutkan teks yang sudah tertulis tanpa berusaha memahami lebih dahulu apa yang sesungguhnya melatar belakangi atau asbabun nuzul dari teks keagamaan yang ada, baik yang bersifat kultural, psikologis, maupun sosiologis. Kemudian Islam historis. Islam historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dan dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi, Islam historis adalah Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Dan Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya. Kemudian, normativitas sakralitas atau yang disebut juga pendekatan normatif. Pendekatan normatif lebih menekankan aspek normatif dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam pandangan Islam normatif, kemurnian Islam dipandang secara tekstual berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis mengandung nilai-nilai yang sakral dan tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Keduanya memiliki teks atau bentuk tulisan, dan kepada kedua teks inilah pendekatan normatif berdasar. Jadi, apapun yang terjadi, semua hukum yang diatur dalam Islam tidak boleh keluar dari teks. Jika teks berbunyi A, maka hukum yang ada pun harus A. Meskipun di wilayah lain ada hukum B yang intinya sama dengan teks A. Kemudian kajian normativitas melahirkan beberapa tradisi teks. Yang pertama, tafsir, penjelasan dan pemaknaan Al-Quran. Maksudnya, tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, berupa teologi, yaitu ilmu tentang Tuhan. Maksudnya, teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah ketuhanan, sifat-sifat wajibnya, sifat-sifat mustahilnya, dan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatannya. Dan yang ketiga berupa fikih, ilmu yang membahas persoalan hukum. Maksudnya, ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Dan yang terakhir berupa tasawuf, yaitu pemikiran dan tingkah laku pendekatan diri kepada Tuhan. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya, historisitas profanitas atau pendekatan historis.
Dalam pendekatan historis, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semua bisa berubah. Hukum Islam adalah produk dari pemikiran ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Pemahaman manusia terhadap ajaran agamanya adalah bersifat relatif dan terkait dengan konteks budaya sosial. Kajian historisitas melahirkan tradisi atau disiplin studi empiris seperti antropologi agama, yaitu pemahaman tingkah laku manusia beragama yang berhubungan dengan kebudayaan. Yang kedua, sosiologi agama, yaitu pemahaman sistem relasi sosial masyarakat yang berhubungan dengan agama. Dan yang ketiga, psikologi agama, yaitu pemahaman aspek-aspek kejiwaan manusia yang berhubungan dengan agama. Yang terakhir, pendekatan ilmiah atas fenomena keagamaan atau fenomenologi agama. Fenomenologi agama menjadi sebuah kajian yang dilaksanakan untuk mencari makna atau esensi melalui manifestasi dari fenomena-fenomena keagamaan dalam suatu agama tertentu. Pendekatan fenomenologi dalam studi Islam berupaya mengungkapkan makna dari suatu gejala sehingga gejala tersebut dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam ajaran-ajaran normatif, kegiatan-kegiatan keagamaan, institusi-institusi keagamaan, tradisi-tradisi, dan simbol-simbol keagamaan. Adapun contoh pendekatan fenomenologi diantaranya yang pertama, acara tahlilan. Acara tahlilan adalah acara doa bersama yang diadakan di rumah keluarga orang yang sudah meninggal. Yang kedua, berziarah, yakni berkunjung ke makam atau kuburan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal atau almarhum-almarhumah. Dan yang ketiga, sekatenan dan grebek maulud. Upacara sekatenan diciptakan Sunan Bonang dalam rangka menyambut hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Nah, hubungan antara pendekatan normatif dan historis, keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda. Namun, keduanya tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri dan berhadap-hadapan, tetapi keduanya terjalin, teranyam, dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.